Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gue di channel saya di Kobe TV. Maaf ya agak berisik. Kalau berisik murai masih enak juga ya. Ini berisiknya motor di sebelah. Wajar guys, di depan bengkel. Ini trotolan yang sudah inden. Tuh. Bentar guys, saya jeda ya. Pusing kepala saya guys. Tuh udah saya matikan suaranya guys. Oke. Jadi seperti kemarin sore, saya nggak sempat ngebalas komentar-komentar teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Jadi di kesempatan kali ini saya mau ngejawabnya melalui video aja guys ya. Karena banyak sekali pertanyaannya guys. Jadi mau balas satu-satu itu belum ada waktu, tadi sibuk juga. Ini baru lepas nyantai-nyantai. Baru mau nyantai-nyantai ingat mau buat video. Oh iya, ya udah. Sekalian buat video, sekalian ngejawab pertanyaan teman-teman. Disimak videonya guys, siapa tahu ada pertanyaan teman-teman di dalam video ini yang mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun bukan pertanyaan Anda, mudah-mudahan itu menginspirasi ataupun bisa jadi pegangan atau pengetahuan lah. Ya, di sini kita sama-sama belajar kok guys. Ini backgroundnya throttle aja guys ya, nggak usah muka saya. Jadi ini ada pertanyaan, saya bacain ya. Izin mas, sebaiknya glodok diisi sarang dulu atau disongsong dulu, sarang diletakkan di lantai? Tuh, masih banyak nih pertanyaan belum saya jawab. Kalau udah saya lope itu berarti udah saya jawab. Nah, jadi untuk sarang ya, ranting itu maksudnya diisi dulu atau dibiarkan aja di lantai. Nah, kalau saya dulu pernah langsung narok ke glodoknya, cuman saya nggak tahu perkembangan murai batu. Jadi kita nggak tahu perkembangan murai batu kita seperti apa, apakah memang dia sudah birahi atau belum. Nah, jadi kalau menurut saya, saran saya mending biarkan saja sarangnya diletakkan di lantai. Nah, supaya apa? Supaya nanti murai batu tersebut supaya kita bakal tahu murai batu tersebut sudah siap atau belum. Kalau dia sudah siap, nggak perlu kalian siapkan glodok, nanti dia nyari tempat sendiri ya. Nyari tempat sendiri yang aman. Jadi nggak perlu kita narok di dalam. Kerugiannya apa kalau kita narok sarang di dalam glodok? Kita nggak tahu, wah itu yang ngangkut saya kemarin atau dia gitu. Kan seperti itu. Jadi lebih baik biarkan saja sarangnya diletakkan di bawah atau di lantai. Nanti dia ngangkut sendiri. Kalau udah ngangkut sendiri nanti kita tahu, oh berarti burung sudah siap untuk produksi. Ya mungkin itu aja untuk Om Najib ya, Om Najib. Ini ada lagi dari Cak Nyoto. Lor, salam kenal, mau tanya, ini aku lagi belajar ternak tuh. Betina produk tapi jantannya masihnya di bawah, gimana lur caranya? Jantannya umur 1 tahun. Ini mohon pencerahannya lur. Oke lur, kita akan jawab. Ini betinnya udah produk, berarti maksudnya mungkin udah bertelur ya, atau gimana? Jantan mainnya di bawah, gimana lur? Sebenarnya nggak masalah sih. Memang ada pejantan itu yang main di bawah itu mungkin karena takut manusia ya, karena memang stres itu bisa mempengaruhi murai batu mainnya di bawah terus, nggak pernah nongol di bawah. Soalnya seperti ini kan murai pejantan saya di luar semua, itu di luar juga, itu ada di atas tuh nengger. Nah dia mungkin mainnya di bawah, di dasar terus ya. Itu biasanya dia mau ngadem atau mungkin tempatnya panas. Jadi bagaimana sih caranya? Sebenarnya nggak masalah dia mau main di bawah mau main di atas, yang penting itu dia produksi.
Nah ini mungkin masalahnya betina produk ini, mungkin dia baru nelur aja gitu ya, tapi pejantannya di bawah, maksudnya ngawin atau enggak gitu ya. Sebenarnya ngawin atau enggaknya itu nggak bisa kita kita tebak ya, karena seperti yang hutan saya dulu, saya nyangkanya walah palingan telurnya kosong baru sekali, pejantan yang nggak pernah nongol di bawah terus gitu. Bunyi juga jarang, ngeri-ngeri doang. Nah ternyata ngasil guys, baru pertama nelur itu udah ngasil. Nah, jadi di sini kesimpulannya, mau dimanapun pejantannya nggak masalah, cuman kita tinggal melihat aja nanti hasilnya bagaimana. Coba Om Cak Nyoto silahkan diperjelas lagi pertanyaannya, saya soalnya kurang begitu jelas ini ya. Nggak mungkin, nah nggak tahu kalau misalkan yang saya jawab ini sesuai ya syukur, tapi kalau nggak sesuai silahkan komentar lagi, nanti akan saya jawab ya. Jadi gitu betina produk ya, berarti itu kemungkinan betina memang sudah birahi ya. Ngisi atau enggaknya itu ya nggak tahu kita, tergantung dari pejantan yang ngawin atau enggak. Nah kalau pejantannya memang nggak ada respon, nah itu bisa jadi nggak ngisi, tapi kita lihat aja lah, rezeki itu kan nggak tahu kita guys ya. Oke lanjut, ini ada pertanyaan agak panjang juga dari Om Hedjelaki. Nah ini saya bacain aja ya, nih saya bacain ya. Kok nggak fokus ya. Nih Om, ngebedain lokal dan impor ciri dari mana Om? Jadi kicauannya tidak salah pilih, karena murai batu lokal kenapa mahal bos? Apalagi kalau burung tangkapan hutan baru dapat, belum makan fur aja mahalnya minta ampun. Yang kasihan buat pemula karena tidak tahu impor dan lokal. Karena burung impor dan kan harganya lebih murah. Datang aja ke Jakarta banyak banget OMB impor. Coba kalau datang ke daerah Sumatera pasti harga MB mahal. Yang kasihan bagi pemula Om yang kagak tahu MB impor. Ya betul sekali Om Hedjelaki. Jadi di sini mungkin ada juga penonton yang pencinta murai batu impor. Ya. Sebenarnya untuk sekarang itu murai batu impor itu bukan hanya di Jakarta Om ya. Di Bengkulu pun sudah mulai banyak yang masuk. Harga relatif murah, kisaran 900 sampai 1.500.000 itu udah mendapatkan murai batu jantan yang nggak mau disebutkan ya, itu saya bilang saja impor ya. Jadi untuk membedakannya itu sebenarnya kalau saya ngejelasin itu nggak gimana ya, susah dimengerti. Jadi kalau melihat langsung itu saya tahu gitu, oh ini impor. Jadi pernah dulu kejadian teman saya ditawari murai kok murah gitu, harganya nggak masuk akal gitu ya. Kemudian saya cek ternyata impor. Nah jadi di sini saya ngejelasinnya itu agak bingung gitu ya. Kalau misalkan saya bilang posturnya, postur itu si murai batu impor juga mempunyai postur besar dan kecil. Jadi nggak bisa kita bedakan. Sama dengan murai batu lokal. Murai batu lokal pun ada yang besar, ada yang kecil. Nah di sini ada ciri khusus bentuknya yang bisa dikatakan murai batu tersebut impor ya. Jadi jenis tubuhnya itu, kalau saya ngomongnya itu misal ini ya, ini jinak nggak ya, ini udah liar nih, oh masih jinak. Nah ini di bawah sini itu kalau impor itu seperti burung cacingan di bawah situnya. Beda kalau murai batu kita itu kan dia gimana ya, kokoh gitu. Nah badannya itu kokoh, walaupun dia kecil tapi kokoh gitu. Jadi walaupun dia besar tapi tetap kokoh juga ya. Kalau si impor tadi, jadi ini mohon maaf ya, mohon maaf, jangan jangan komen yang aneh-aneh. Enggak semuanya ini, enggak berarti ini 100%, tapi ini pengalaman saya yang sudah saya alami, yang pernah saya dapat di lapangan. Jadi bukan berarti saya menjelekkan murai impor. Bagus enggaknya nanti kita bahas. Kini sekarang kita
menjelaskan masalah impor dan lokalnya. Nah itu tadi guys. Kemudian jenis bulunya juga. Jenis bulu impor kalau yang saya lihat itu dia agak kasar-kasar gimana gitu ya. Seperti ayam. Ayam itu kan ada bulunya lembut, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang lembut gitu ya. Nah kalau impor ini relatif kebanyakan dia keras. Bulu-bulunya tuh kasar gitu ya. Enggak, gimana ya ngomongnya, saya yang saya bingung mau ngejelasin itu, tapi nanti teman-teman itu salah maksud gitu, berarti punya saya impor padahal lokal gitu kan. Jadi jangan marah-marah nggak karuan gitu. Kita ini hanya berbagi cerita. Jadi untuk bulunya itu biasanya lebih, kalau yang impor itu dia lebih kasar gitu. Kalau lokal, kalau memang burung lokal itu dia dilihat itu gimana ya, alami gitu loh. Kalau dia murai impor pun juga alami. Jadi kayaknya, nah itulah saya bingung mau menggambarkan itu seperti apa gitu. Lebih elegan lah gitu kalau yang lokal itu. Nah kemudian daun ekor lebar yang kecil itu juga kebanyakan impor itu daun ekornya kecil dan kemudian keras gitu ya. Kalau lokal itu dia ada juga yang keras, cuman nggak begitu seperti si impor tadi. Nah kemudian kembali ke kaki. Kalau kaki itu biasanya, kalau trotol jangan disamain ya, ini kaki bapaknya hitam loh, jangan nanti itu kakinya putih. Nah kalau impor dia biasanya dari lutut sampai ke ujung kaki, ujung kuku itu dia warnanya putih ya, putih, dan kemudian kakinya itu relatif lembut. Paham ya lembutnya gimana? Ini kan kaki keras tapi lembut. Nah itu teman-teman harus memahami bahasa saya. Jadi harus punya kamus tersendiri. Nah kalau lokal itu biasanya kakinya hitam coklat, paling nggak coklat. Kalau nggak coklat hitam. Nah jadi cari amannya, kalau kalian mau cari murai batu itu kakinya hitam atau coklat. Udah aman guys. Kasar gitu kakinya. Tuh, kalau model kepala cotok itu biasanya kalau lokal itu dia lebih besar-besar, cotok dan lokalnya. Tapi lokalnya lokal mana dulu guys ya? Lokal Medan, lokal Aceh, itu berbeda lagi gitu. Nah, jadi untuk MB impor seperti itu untuk fisiknya ya kira-kira. Nah kemudian tadi udah saya jelaskan dari bulu, kaki, ekor. Kemudian faktornya lagi guys. Kalau murai batu impor ini kebanyakan yang saya dapat informasi. Kalau yang bagi yang tahu juga tolong komen aja di bawah, bantu saya guys, bantu teman-teman kita supaya paham ya, supaya tidak terjadi penipuan gitu ya. Kalau lokal itu dia ketahanan suaranya, ketahanan apa ya, fisiknya itu loh, daya tahannya itu lebih bagus daripada murai batu lainnya. Dia hampir sama dengan murai batu Mentawai, Nias. Nah, itu dia sentakan pertamanya aja gitu. Wah sentakan pertamanya itu mantap kali itu, sama dengan Nias itu kan kelemahannya segitu guys. Kelemahannya dia 5 menit pertama mantap, kemudian akhir-akhir di menit-menit akhir dia makin ngeloyo. Nah jadi paham lah maksudnya ya, hampir sama seperti itu. Impor pun juga seperti itu ya. Dan kalau suara itu dia biasanya lebih bingung sih kalau kalian mau cari yang apa namanya bahan itu bingung ya. Kalau mau nyari amannya itu tadi guys, pertama kaki ya, kaki aja lah yang nyari amannya itu. Kalau bulu apa separuh badan sama jenis ekor itu hampir sama dengan murai batu lokal kita ya, karena tetanggaan guys ya, karena tetanggaan. Dan yang kedua, cara gampangnya lagi adalah harga murai batu itu lebih murah. Kalau dia memasang harga lebih murah,
Nah, berarti udah dipastikan murai batu impor ya. Oh, misalnya dia pintar naikkan harga gitu, harganya dibuat harga 3 juta atau berapa gitu kan. Ya kalian lihat aja, kalau misalnya masuk burung tersebut dengan harga sekian, ya ambil gitu. Kalau yang nggak masuk berarti bukan ya. Jadi paham lah ya maksud saya seperti apa. Misalkan dia udah jadi, ya kalau suka ya udah ambil aja guys ya, nggak usah bingung-bingung lagi. Jadi kalau masalah impor ini agak gimana gitu ya, saya serba salah guys mau ngatain ini, nanti ada yang nggak setuju gitu ya. Jadi saya ambil tengah aja, jadi seperti itu kira-kira. Kalau saya detailkan lagi, itu pasti banyak yang nggak setuju guys ya. Nah besok lah kalau mau yang lebih jelasnya, tunggu video saya berburu burung, misalkan kita lihat burung tersebut impor atau tidak. Nanti akan saya gambarkan di sana. Tapi ya nanti saya dubbing aja ya. Karena kalau saya ngomong-ngomong ini, lihat ini bentuknya, ini kayaknya impor terlihat dari bulunya. Wah itu nanti yang punya malah marah, saya digebukin guys ya. Wah nggak terasa ini udah 16 menit guys. Aduh 16 menit. Jadi mungkin saya potong aja guys ya. Udah saya batasin ini. Udah 3 pertanyaan sudah saya jawab. Ya mudah-mudahan lah bermanfaat bagi teman-teman. Dan yang ingin membeli murai batu, kuncinya kalau harganya relatif lebih murah, berarti itu udah bisa dipastikan murai batu tersebut non lokal ya. Kalau misalnya dia bagus, ya udah, kalau sir ambil, kalau enggak ya nggak usah gitu guys ya. Kalau performa udah saya jelaskan, jadi seperti itu. Kemudian kalau fisik udah tadi ya, sudah saya jelaskan juga. Nanti kalau kurang, tanyakan aja di kolom komentar. Ini video ini nggak bisa sekali selesai gitu, blok selesai itu nggak bisa guys. Kita harus bertahap menyelesaikan video-video yang seperti ini karena butuh waktu. Oke, jadi mungkin cukup sekian. Saya Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.